Halo guys, kembali lagi dengan gue di podcast Berbincang dengan Caca. Nah, jadi di sini gue tuh nggak sendirian doang, karena di sini gue akan ada temen gue juga. Dia tuh datang udah jauh-jauh nih guys, nyamperin gue cuma mau podcast bareng gue doang untuk membahas salah satu masalah yang udah kita teliti. Asik masalah. Nah, oke kalau kayak gitu kita panggil aja. Coba sini, ting 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 ting. Nih dia. Halo. Jadi ini dia temen gue yang udah datang dari jauh banget untuk datang ke podcast gue. Coba kenalin dulu, boleh tahu namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Zakia Andita Asmara, biasa dipanggil Lokia. Gue belum kenalin nama gue ya. Sebelumnya nama gue Jihan Saira Putri Rosadi. Oke, di sini kita jangan ngebahas dulu ya, kita ngobrol dulu gitu. Karena kita juga udah lama gak ketemu. Iya, kita udah lama ketemu. Nih kalau boleh tahu kesibukan lo belakangan ini apa aja nih? Kesibukan gue sih akhir ini kemarin sekolah gue baru selesai ngadain project. Jadi selain sekolah tuh di rumah gue juga kerja kelompok kayak buat project. Sibuk ya? Iya, sibuk banget sampai kayak ngedrop gitu. Waduh, ngedrop tuh ya. Emang belakangan ini sih yang gue tahu kayaknya sekarang udah diganti ya kurikulum Merdeka. Katanya sih ada kurikulum Merdeka tuh lebih padat ya. Banget sih, kacau. Sampai pada sakit ya. Iya banget. Itu karena kebetulan gue sekretaris kan di sekolah. Waduh. Jadi kayak Sekretaris nih, guys. Kayak jadi di absennya itu banyak banget yang sakit, yang Gimana tuh kalau kayak gitu ya? Ya, itu urusan mereka pribadi sih, cuma karena mungkin karena kurikulum Merdeka kan ya, jadi pada capek. Iya. Project kemarin kita sebulan, Iya. terus nanti minggu depan kita udah ulangan. Waduh, sibuk juga ya. Iya, Berarti makanya. dalam 3 minggu doang nih belajarnya? Iya, betul. Terus abis ulangan kan pasti libur tuh. Kira-kira mau ngapain nih? Ini sih yang gue tunggu-tunggu Waduh. ya, pasti Libur mau panjang liburan. Siapa sih liburan yang gak mau healing gitu kan? Kayak healing kita, jadi tuh gue ada rencana mau healing sama temen-temen gue. Aduh, kemana tuh? Atlantis. Ikut gue Gue dong. tuh sebelum juga nih. ke Atlantis juga sekolah gue punya acara. Acara apa tuh? Taufest yang jelas udah keren bisa juga beli ya. cuma Sekolahnya- 175.000. Sekolahnya keren juga ya, ada acara-acara gitu. Tiga Tiga satu. deh, gue beli deh tiketnya deh. Wajib beli sih. Aduh, Nonton. oke, siap. Ya, Terus, kabar lu juga gimana nih? Waduh, kabar gue sih baik-baik aja sih nih, tapi ya gini, kadang suka baik, kadang enggak. Ada aja ya masalah. Iya, ada aja. Setiap hari. Ada aja. Emang ujian tuh nggak bisa ditentuin Iya, kapan ntar ujian dari sekolah, ujian Iya. dari rumah, banyak ujian guys kita. Jadi kita di sini mau bahas apa sih? Oh ini, jadi tuh gue kemarin baca-baca ya, sama lu juga kan? Iya, kita baca bareng. Baca-baca bareng. Iya, guys. sebelum ada ini cerita aja ya, FYI, sebelum ada podcast ini kita tuh udah ada pertemuan sekali kemarin. Iya. Buat ngebahas tentang apa sih yang mau kita bahas. Ya, kita tuh udah ngerencanain podcast tuh Iya, dari lama, tapi iya, kita nggak tahu betul. ngebahas apa. Dan sampai akhirnya kita nemu buat kita ngebahas teks hikayat tentang burung cendrawasih. Wih. Jadi pertama gue kan tadi ke waktu sebelum ini kita udah ngebahas nih burung cendrawasih itu kayak gimana. Nah, untuk temanya dari burung cendrawasih ini apa sih yang lo temuin gitu? Kalau untuk temanya sendiri, dari yang gue baca ya, ini tuh tentang asal usul burung cendrawasih gitu. Dari mana dia maksudnya dari mana dia datang, terus gimana dia hidup di lingkungannya, bla 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 gitu. Oh, jadi jatuhnya tuh sebelum burung cendrawasih ada tuh dia gimana datangnya? Iya, gimana ya? betul, dari mana datangnya gitu. Paham. Ya, kalau menurut lo nih yang kemarin kita baca bareng nih, penokohannya tuh gimana sih? Penokohan kalau yang dari gue baca sih ya, penokohannya tuh nggak ada penokohan. Karena kenapa nggak ada penokohan? Ini bukan cerita dongeng. Iya, ini bukan cerita dongeng guys. Ini tuh cerita tentang asal-usul aslinya burung cendrawasih. Jadi di sini orang ceritain bagaimana burung cendrawasih itu ada, berapa burung cendrawasih itu ada setiap tahunnya gitu, berapa populasi burung cendrawasih sekarangnya. Nah itu ceritanya. Jadi bukan dongeng. Jadi menurut gue penokohannya tidak ada. Dan kalaupun ada cuma ada satu tokoh yaitu burung cendrawasih. Kalau menurut yang gue baca juga ya itu kayak gitu, kayak
cuma ada satu tokoh yaitu burung cendrawasih yang dimana menurut gue dia punya karakteristik tersendiri, yaitu dia punya kepala seperti kuning kemasan. Wah, itu keren banget sih. Terus juga punya perbedaan di antara dua antena atau ekor yang panjang di ekor belakang. Terus katanya ya, barang siapa yang melihat itu ekor pasti bakal takjub banget. Waduh, jadi penasaran ya, Pasti gimana penasaran sih banget. udah pengen lihat langsung burung Ya, cendrawasih itu. betul. Nah, terus untuk latar tempatnya kira-kira di mana nih? Setelah baca itunya, menurut lu di mana burung cendrawasih itu berada? Setelah yang gue baca sih, burung cendrawasih itu berada di Papua, di Indonesia udah Wah, jelas. Indonesia kaya akan semuanya ya. Flora dan fauna, aduh jelas Indonesia. Keren Indonesia. Papua gitu. Kalau untuk waktunya sih di ceritanya itu tuh siang hari ya kalau menurut gue, karena nggak mungkin malam gitu ya ya. betul. Orang nggak mungkin Ngapain nih orang malam-malam Iya. meneliti burung cendrawasih? Iya, nggak mungkin. Jadi menurut gue itu siang hari. Ya. Terus untuk latar suasananya itu menurut lo gimana sih di cerita itu suasananya? Kalau menurut gue sih menakjubkan sih, kayak orang tuh pada takjub gitu sama si burung cendrawasih ini, karena punya ekor yang indah, kepala seperti kuning kemasan, itu langka banget buat Iya sih. burung. Soalnya jarang juga ya orang yang tahu lebih dalamnya burung Iya. cendrawasih, dan ini kita Iya. baru ngebaca jadi kita kayak wow, takjub ternyata tuh. Jujur gue aja kayak wah ternyata burung cendrawasih itu seindah ini. Iya, ternyata tuh burung cendrawasih tuh banyak ya. Iya. Dia yang bagus-bagus di tubuhnya, tapi kita nggak tahu. Dan dari cerita inilah kita takjub gitu loh. Terus untuk sudut pandangnya tuh, menurut lu sudut pandang di cerita ini tuh dari orang berapa sih? Kalau menurut gue jelas sudut pandang orang ketiga, karena Kenapa tuh dari sudut pandang orang ketiga? Kenapa nggak dua nggak satu? di sini kan cuma ada satu tokoh ya, burung cendrawasih. Gak mungkin dong nih si burung cendrawasih menceritakan diri dia sendiri. Seru dong ya burung cendrawasih menceritakan dirinya. Ya jadi atau sudut pandang orang kedua yang dimana orang kedua ini mungkin nggak ada di cerita ini. Berarti sudut pandang orang ketiga dong? Iya, pokoknya yang sudut pandang orang yang nggak ada di dalam cerita ini. Iya, berarti sudut pandang berapa tuh? Ya, Ketiga. antara ketiga, kedua, itu atau keempat. Ya, intinya Atau 3-1. ya, udah intinya sudut pandang keempat ya. Terus amanatnya apa sih menurut lo? Amanat yang dapat gua ambil dari cerita ini tuh burung cendrawasih sangat harus dijaga karena mempunyai banyak kelebihan dan manfaatnya. Kenapa harus kita jaga? Dia kan udah punya manfaat dan kelebihan. Kalau nggak kita jaga, itu sama aja kita membuang-buang keindahan flora dan fauna Indonesianya. Dan juga kan di cerita ini tuh burung cendrawasih tuh punya apa sih, dia cuma beberapa tahun sekali ada ya. Jadi kenapa kita harus menjaga? Karena itu dia langka dan dia juga ada di sininya tuh cuma beberapa tahun sekali gitu loh. Jadi menurut gua ya kita harus menjaga dengan baik gitu. Karena burung Soalnya cendrawasih itu burung cendrawasih langka ya Iya, di langka banget Indonesia. guys, beneran langka. Dia kayaknya sama yang langkanya tuh kayak burung Garuda ya. Burung Garuda kayaknya udah hampir punah ya. Iya, aduh. Dia kayaknya sama atau enggak badak bercula satu. Ya, Dia bisa boleh, sama. bisa, Makanya bisa. kita harus menjaga banget burung cendrawasih. Kalaupun kalian nemuin, kan harus Kalau jaga, guys. ngomongin satgas yang Ya, biar bertugas dijaga Ya, dengan baik. betul. Jadi nggak boleh ya burung cendrawasih itu dibuang-buang gitu, nggak boleh. Karena gue aja ke kebun raya binatang tuh taman binatang gak nemuin burung cendrawasih, karena emang burung cendrawasih ini adanya di Papua doang. Iya, burung cendrawasih selangka itu guys. Makanya kalau kalian nemuin burung cendrawasih, jangan sekalipun kalian merusak dia. Atau kalian dengan mau apa sih, kayak niatan wah ini indah banget nih, sampai kayak gue punya pikiran nih mau ngerawat sendiri gitu, walaupun kalian mungkin berpikiran gue sanggup kok gitu ya, kayak Iya. gue sanggup nih ngerawat burung cendrawasih ini, Iya. tapi nggak boleh. Nah, manfaat burung cendrawasih itu tuh dia banyak guys. Dia dijual, kalian pasti kaget. Burung cendrawasih itu dijual bisa obat, dan manfaat dia tuh bisa jadi obat juga kan ya? Iya. Bisa jadi obat juga. Terus dia kalau dijual bisa membuat kita bisa menimbulkan kekayaan buat kita. Tapi Karena dia bisa sangat dijual mahal. guys. Jangan. Taruh di satga aja gitu. Walaupun dia banyak manfaat, tapi jangan sekalipun kita gunakan manfaatnya Iya. itu. Makanya itu kita harus menjaganya
supaya tetap ada iya, karena sama sekali. kalian mau kan Indonesia punya Iya, keindahan banyak, jadi jangan sekalipun merusak keindahan Indonesia ya guys. nggak boleh. Nah sekarang masih ada nggak sih nilai-nilai yang terkandung itu, kayak nilai relevannya masih ada nggak sih yang termasuk ini? Kalau menurut gue ya, nilai yang masih relevan itu nilai budaya, karena kita sebagai warga Indonesia gitu harus banget nih melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Betul tuh, orang kalau yang nggak melestarikan kebudayaan Indonesia, kalian benar-benar kalian jahat banget guys. Soalnya kalau kalian orang Indonesia tapi nggak menjaga kebudayaannya, nggak boleh itu. Kalian harus menjaga kebudayaan itu, oke? Ya, Terus nilai apa lagi tuh? Kayaknya masih banyak itu lah. aja sih kayaknya. Kalau yang nilai tidak relevannya tuh kalau Nggak belum ada ada sih, karena ini dalam cerita Teks Hikayat ini kita harus melestarikan aja sih. Iya, Nggak ada jadi lagi. menurut gua nggak ada teks yang tidak relevannya gitu. Kalau untuk alurnya sih alurnya mundur ya, karena kan menceritakan asal usul. Oh iya, dia alurnya mundur karena si orang ini menceritakan hal yang udah masa lalu gitu. Jadi Ya, karena asal usul. iya, jadi asal usul. Jadi ini menurut kita tuh itu ceritanya mundur ya. Tapi Nah, mungkin kalau kalian punya punya pemikiran lain nggak apa-apa, kan bisa cari ya guys di Google itu. Karena kita juga manusia, ya, kita manusia pasti pasti punya salah. salah. Kita juga, ya kan pemikiran kita ya, kita nggak tahu pemikiran kaliannya gimana. Kalau untuk sinopsisnya sih menurut gue ya, Apa tuh? jadi awal mulanya nih Burung Cendrawasih tuh dikatakan dalam kitab Tajul Muluk tuh tentang Burung Cendrawasih, dia berasal dari Kayangan. Wow, dari Kayangan guys. Terus banget ya. berasal dari surga katanya, yang selalu berdampingan dengan para wali. Waduh, itu apa nggak takjub coba, makanya kita harus menjaga Burung Cendrawasih guys. Terus juga jangan sekalipun dirusak. Jarang banget nih orang yang ketemu sama Burung Cendrawasih. Iya, ini. jujur gua juga belum pernah ketemu guys. Ya, kita sama Jujur. sekali belum pernah ketemu. Makanya kita penasaran banget, kita udah lihat di Google sih fotonya bagus ya. Keren banget guys, gimana kalau kita lihat langsung ya. Ya. Terus katanya karena burung ini tuh bukan berasal dari bumi katanya. Tuh bukan dari bumi guys, penasaran nggak? Keren banget kan? Gimana tuh Ki? Dari Kayangan. Waduh, dari Kayangan. Terus katanya burung Cendrawasih dimiliki oleh kaum kerabat istana saja. Sekarang aja nemuin orang istana itu jarang ya guys. Jadi, Jarang. waduh, kalian udah pasti bisa mikir dong tuh seistimewa apa Burung Cendrawasih. Terus dinyatakan lagi dalam beberapa kitab Melayu, sekiranya burung Cendrawasih tersebut turun ke bumi, niscaya burung tersebut akan berakhirlah hayatnya. Waduh, Makanya jarang banget nih ya, burung Cendrawasih yang turun. Burung Cendrawasih berarti seistimewa itu. Dia lebih istimewa dari badak bercula satu kalau bisa ya. Banget itu apa ya? Aduh, Beneran. setara tapi agak di atas. Iya, dia agak di atas karena dia dari Kayangan nih guys, munculnya guys. Jadi beneran kalian kalau lihat jangan sekalipun kalian pelihara. Kenapa nggak boleh dipelihara walaupun kalian niatnya baik? Karena lebih baik di satga satwa gitu guys. Lebih baik karena makannya udah tercukupi. Ya, betul. Terus tempatnya udah tercukupi Kehidupannya, sama iya. dia. Kehidupannya gimana udah tercukupi. Ini kalau kita belum tahu guys. Jadi Kalau kalian Alsyad Ahmad sih ya boleh kan? Boleh banget Kalau itu. kita kan tidak mungkin ya. Terus juga bagi kalangan masyarakat Cina nih, burung Cendrawasih ini dipanggil sebagai burung phoenix. Wah, burung phoenix kenapa tuh Ya, jadi burung karena phoenix? dikaitkan dengan kalangan kerabat istana Maharaja Cina. Wah, dari Cina Maharajanya. Terus kalau bagi kalangan penduduk Eropa, burung ini lebih terkenal dengan panggilan bird of paradise. kenapa tuh jadi bird of paradise? Ya mungkin karena bagi kalangan penduduk ini sangat Surga ya? surga. Oh, jadi sampai masyarakat Eropa aja tuh sampai takjub gitu ya guys, sampai dia manggilnya kayak gitu. Bukan Indonesia aja. Bukan Indonesia aja guys, keren banget sih guys. Aduh. Terus tapi ini ada ini nih secara faktanya. Ada apanya tuh? Asal usul burungnya ini gagal ditemui atau didapat hingga sekarang. Tuh guys, Jadi ini apalagi tuh masih kalau agak simpang siur gitu. Aduh, berarti beneran langka banget guys, melebihi badak bercula satu. Ini ada fakta yang sangat menakjubkan nih. Apa tuh? Namun satu lagi fakta yang perlu Maaf banget
Nanti Guys, tadi maaf ada banget guys, ada kesalahan teknis karena tiba-tiba kameranya mati guys. Ini kita mau lanjut lagi guys. Tadi tuh sampai ya kalau diedit-edit karena tadi mati tiba-tiba guys kameranya. Nih yang di belakang kamera kurang teknis guys, yang diajarin Aduh, guys. maaf banget ya. Maaf banget ya guys. Tapi terima kasih juga untuk yang Bagian belakang kamera ya. Aduh, terima kasih. Nah, lanjut lagi tadi bahasnya jatuhnya di Jakarta Timur ya. Nah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin guys, Karena mereka hanya jatuh di diri aja. ya kalian kalau mau lihat kan harus ke Papua dulu. Kalian kalau mau lihat yang istimewa kalian harus berusaha dulu, kalian harus berusaha melihat itu dengan usaha kalian. Jadi makanya kita harus kalau melihat yang istimewa itu kita harus keluarin usaha kita dengan keras gitu guys. Terus nih katanya kebanyakan burung yang mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah lihat burung cendrawasih ya, katanya kebanyakan dari burung tersebut tuh mungkin berumur lebih dari 10 tahun, 100 tahun atau mungkin sebagainya yang berumur 1000 tahun mungkin bisa. Wah, kacau guys. Karena Beneran burung cendrawasih tua banget ya, dia ketahanan hidupnya lama juga ya guys. Iya. Jadi aduh, kurang istimewa apa tuh dia guys? Ini manfaatnya nih, seluruh Manfaatnya apa badannya tuh? daripada dalam isi perut sehinggalah bulunya mempunyai khasiat yang misteri. Wah, misteri. yang seperti tadi gue bahas guys, di tubuhnya burung cendrawasih itu bisa buat jadi obat juga. Jadi apapun itu kita Kita masih masih misteri ya. ya jadi misterius, jadi masih misterius tuh guys. Namun nih sangat disayangkan ya. Iya, dia langka guys. Iya, karena banyak yang memburunya. Iya, dulu tuh banyak yang memburunya guys. Sedih Banget. Makanya sekarang kita sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai pemuda yang maju, kita harus punya Maju. pemikiran yang Kita harus maju. Kita harus punya pemikiran yang maju ya guys. Jangan sebagai pemburu. Ya. Nggak boleh. Walaupun kita sekarang mungkin udah berpikir kayak, nggak mungkin buru cendrawasih, tapi kan kedepannya Kita kalian tahu kalau kalian lagi butuh banget gitu, misalnya kalian lagi krisis uang, kalian cari kerja, jangan buru, Ya, jangan. kalian harus cari kerja, nggak boleh buru cendrawasih. Oke. Kayaknya segini aja ya. Ya, Ya, sinopsisnya. Soalnya nih udah agak lama dan yang di belakang kamera kita tuh Udah agak capek. pargoy mereka guys. Asal kalian tahu nih. Tuh, mereka pargoy. Ini podcast ini tuh sama mereka tuh kita dibikin ketawa ya. Iya, betul. Mereka parboy guys. Oke guys. Oke. Sekian dari podcast Berca berbincang dengan Caca. Sekian lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi